Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap istri tadi. Ku anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga ya anak istrimu ya Allah dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Dan menjaga ini memang berat, karena tugas kita selain menjaga agamanya, juga kita menjaga finansialnya. Apalagi yang sorangan aja begawi lakian, itu lebih berat. Memang perempuan kada diwajibkan mencari nafkah, cuma boleh bila membantu, boleh aja. Tapi semua itu aja Nabi bagi kita nih pencari nafkah. Bagi kita pencari nafkah ya Rasulullah, itu bila keluar rumah tuh pasti beruntung aja. Pasti beruntung. Hadis sahih itu, ada salah riwayat Tirmidzi. Pasti beruntung bila di hatinya tertanam 4 sifat. 4 sifat aja. Yang pertama jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga tidak mengambil kecuali yang halal. Yang keempat dia pulang akhlak yang mulia. Nah, ada mau tertinggal akhlak yang mulia nih. Jadi ya Rasulullah, apabila 4 sifat ini ada padamu dalam engkau keluar mencari nafkah, maka tidak ada kerugian bagimu. Hatta walau kita kada dapat, misalnya nih di kantor bisnis apa misalnya, ada yang sesuatu yang bertentangan dengan kejujuran, walaupun kita kada dapat, yang kawan-kawan dapat, itu tetap kita orang-orang yang beruntung. Tetap orang beruntung. Nabi yang madahakan sudah pasti beruntung. Banyak mana hadisnya tentang kejujuran nih. Jar Nabi, hendaklah kamu bersifat jujur, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan. Dan orang-orang yang jujur, yang selalu bersifat jujur, maka akan dicatat di akhirat kena sebagai orang-orang yang baik. Nah, menang pulang sebuting dah dengan jujur tadi. Walaupun banyak cobaan di luarnya kita. Namanya berusaha begawi ini banyak mana cobaannya. Misalnya ulun kayak pedagang pian kantor sama aja juga tuh. Sama. Cuma andakan aja lain. Kalau kejadian tuh pasti ada mengalami yang menguji kejujuran kita. Amanah pulang yang kedua tadi. Pasti mengalami kita. Hendaklah ya Nabi, setiap kita ini bersifat amanah. Walaupun ya Nabi, orang yang bergaul dengan kita mengkhianati keamanan kita, namun kamu jangan membalasnya dengan sifat yang khianat. Nah, bayangkan. Kita di jalimi rekan bisnis misalnya, jangan membalas kita. Tapi memang berat bang kayak itu. Tapi karena itu, bila kita kawa mengalami melakukan sifat kayak itu kita pasti beruntung dah ya Nabi. Pasti. Yakin aja. Cuma berat bang tapinya. Hutang Pak Haji Masrullah. Ada yang ada bayar ya lah. Maka pasti mengalami ini kita pedagang majilah. Pasti ada tuh Memang kewajiban kita menagih. Cuma jan Nabi, bila ada yang kada mampu, maka tangguhkan. Nah, itu kan berat bagi kita juga. Bila ikam sedekah lebih baik.
Tangguhkan tuh pulang ya Nabi, bila kita menangguhkan hutang senilai 50.000 sampai jatuh tempo waktunya kita tangguhkan, itu kita bernilai sedekah setiap hari 50.000 setiap hari sedekah sampai tangguhkan 2 bulan. Ada juga yang kada bayar, disepang di akhirat kena. Tapi bila kita ikhlasan itu lebih baik. Nah, 2 sudah tadi. Dalam kita nih, kewajiban kita nih sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Yang ketiga, tidak mengambil yang kecuali yang halal aja Nabi. Nah, ini berat mana juga, berat benar. Dalam berdagang, contohnya lah, kita barang nih yang datang nih. Ini contoh ulun aja bang lah. Sama dua Haji Master berdagang. Barang hajilah datang, kada sesuai permintaan kita. Dan kita ini kada lagi mengkomplain di sana. Memang ini hendak memayukan barang yang kurang anu hajilah, kurang payah. Dan kita karena barang ini kurang laku, kada boleh juga memaksakan menjual barang ini lawan konsumen kita pulang. Kalau kita memaksakan penjualan, misalnya orang mencari minyak lamak harus menukar ini pulang, itu termasuk kita penjualan yang memaksakan. Sedangkan perdagangan itu bila ada 2 tercapai itu sudah menjalimi orang dah kita. Bisa garar, bisa kada dahirnya. Barangnya benar aja, misalnya halal aja, kada ada yang disembunyikan, berarti kada ada gararnya kan. Tapi ada pemaksaan kita. Misalnya karena situasi saat ini barang ini yang kosong, kita datang memesan barang minyak lamak, misalnya nih contoh aja, minyak lamak yang barang yang lagi dicari, kita mendatangkan minyak lamak misalnya 10 liter dari Jakarta tuh, bisa aja di silangnya kita harus mengambil ini aja, mengambil apa misalnya gelapung sekilo, padahal ini kita kada memerlukan, cuma karena ini memaksa distributor menjuali kita kayak itu, kita jangan menjuali lawan konsumen cara kayak itu juga. Nah ini kan susah nih, sulit. Tapi jar Nabi bilang kita kawa menggawi nang kada sama orang nang menjalimi tadi, yang di atas tadi, ikan pasti beruntung. Nah itu contoh kecil aja tuh. Belum kayak tujuh apa aja. Ini barang yang laku ini, misalnya kita cari ini di Jakarta ini, karena barang yang kada laku ada dibuatinya itu kita bayar di sana. Sedangkan di sini ini kurang laku. Jadi terkadang kita menjualnya dengan harga murah aja lah, dimurahkan ya. Tapi kada digandeng lawan yang barang yang laku tadi. Kalau kita sama menggandeng berarti kita sama kada jujur. Nah, ya. Nah, Pak Haji paham karena barang langka dikawinkan dengan barang yang kurang laku. Iya, dan itu terjadi Pak Haji lah. Pasti terjadi. Iya, dikawinkannya dengan barang yang ada jalan. Kalau kita sama melakukan kayak itu juga berarti kita termasuk pemaksaan dalam perdagangan, dan itu apa? Kada hiar, artinya tidak ada kesepakatan, terpaksa orang menukarnya. Walaupun barangnya bagus, jelas barangnya bisa dipakai, tapi yang tadi itu iya kita ada pemaksaan, unsur pemaksaan. Nah, jadi solusinya iya tadi yang barang yang kurang laku tadi kita jual dengan harga murah ya, pasti ada minat jadinya orang. Nah itu contoh di perdagangan, di kantor mungkin ada juga kayak itu, mulah kita nang kada jujur nih akhirnya. Itu kan bagi pencari nafkah sulit tuh. Menggawi kada kayak itu sulit karena situasinya memaksa kita kayak itu, kada dijual rugi. Tapi karena janji Allah kayak itu, Nabi mengatakan bila ikam kada termasuk orang-orang nang bisa mengambil yang ada halal tadi, itu pasti beruntung sudah. Berarti ujungnya pasti berujung jualan kita. Pekerjaan kantor kita pasti berujung juga, pasti beruntung juga. Dan ini memang sulit. Cuma namun sulit kita diingatkan. Insya Allah hati ini jadinya
tautan yang nang itu menggawe. Nah, nang keempat tadi jadi supaya kamu beruntung ialah dalam keluar mencari nafkah kita menerapkan adab-adab nang mulia.